saya ini ternyata belum tahu membaca Al-Quran, maka mulai sekarang Anda cukup alif lam mim, alif lam mim, itu udah 2 kali sudah 60, Allah memberikan pahala. Apalagi ya memang ada pendapat mengatakan disunahkan buat kita ketika kita membaca Al-Quran itu sebaiknya mengambil air wudhu. Itu pahalanya akan sangat luar biasa. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita mengambil air wudhu dan membaca Al-Quran, itu pahalanya yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, di bulan suci Ramadan ini, maka mari saya ingin mengajak kepada kita semua untuk kita punya kesempatan yang besar. Ya, jadi musibah ini menjadi itibar buat kita semua untuk senantiasa lebih banyak memperbanyak ibadah. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kalbu kita, sehingga kebiasaan kita nanti kalau di bulan suci Ramadan ini kita terus membiasakan membaca Al-Quran setiap saat. Kan sempat saya katakan tadi bahwa Al-Quran itu versi Kementerian Agama hanya ada 542 halaman. Satu juz itu kalau Al-Quran standar, dia 9 sampai 10 halaman. Ya, satu juz ya. Berarti kalau ini kita menggunakan matematika, cukup ya misalnya kita mulai sebentar Isya, cukup 2 halaman, besok subuh 2 halaman, zuhur 2 halaman, asar 2 halaman, maghrib 2 halaman, itu selesai satu juz. Berarti yang standarnya, kalau kita hanya membaca 2 halaman, maka insya Allah selama 30 hari bulan suci Ramadan, kita 1 kali menghatamkan Al-Quran. Dan bisa dibayangkan, raut pahala yang kita peroleh itu sangat luar biasa, karena 1 huruf Allah menghadiahkan 10 kebaikan. Ada salah satu hadis lagi yang saya ingin kutip sebagai motivasi buat kita di dalam membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah safi'an li ashabiha." Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Sangat luar biasa jaminan Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Quran ini, Allah akan memberikan syafaat nanti di yaumil kiamah. Maka ini adalah kesempatan yang terbaik buat kita semua di bulan suci Ramadan ini, ya untuk lebih banyak meraup ibadah. Dan ketika kita membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan semakin tenang. Ya. Jadi ada kadang-kadang konsep yang digunakan oleh orang Islam ini ya yang kebiasaannya menggunakan sikap-sikap orang jahiliyah. Ya. Misalnya ketika terjadi sesuatu di dalam rumah, ada yang membuat dia tidak senang, kadang-kadang dia lebih memilih di karaoke, di kafe. Itu sebetulnya bukan sikap seorang muslim. Mestinya sikap seorang muslim ketika ia terjadi persoalan, ketika terjadi sesuatu di dalam hidupnya, maka petunjuknya semestinya dia lari untuk bisa membaca Al-Quran. Insya Allah dengan dia membaca Al-Quran, hatinya akan menjadi tenang, karena dengan membaca Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa taala akan bisa memberikan hidayah kepada dia. Ya. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sahabat mendatangi Rasulullah, ya kemudian ada orang yang sakit, ya kemudian sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ternyata dia ketika membacakan ayat Al-Quran, jadi kebiasaan kita kan karena begitu sering saya praktekkan ini, mohon maaf, biasa kalau ke rumah sakit Pak Dokter,
tiba-tiba ada orang yang, oh ini Pak Haji ada datang di sini wali hikmat taluhuti tahu dia minta air, ya sudah saya bacakan surat Al-Fatihah, tapi saya bermohon kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan dengan surat ini, dengan ayat Al-Quran yang saya bacakan ini bisa memberikan obat buat yang sakit ini. Berikanlah ya Allah kesembuhan, karena sesungguhnya Engkau yang maha memberikan kesembuhan. Ya saya bacakan surat Al-Fatihah, tapi saya tidak kasih besar Pak. Baca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ternyata setelah diminum, besoknya saya ditelepon, alhamdulillah, ternyata saya punya anak begitu tipe AI sudah sembuh. Ya, itu karena keyakinan dia, tapi tidak boleh kasih besar. Kalau mau kasih besar itu ayat, orang akan jadi ragu, kalau bawa ayat begini ya saya juga tahu ya. Jadi jadi kalau nanti Bapak dan Ibu ini yang pemirsa yang sempat hadir, kalau nanti enggak apa-apa, kita yakin. Ya, ini boleh kita lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yadhiruz zalimina illa hasar. Dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidak menambah kepada yang zalim selain kerugian. Jadi Al-Quran itu memang boleh kita jadikan. Jadi kalau kita lagi sakit, ya boleh dengan kita membaca Al-Quran kemudian kita lakukan. Tapi jangan jadi salah tafsir ya. Biasanya ada orang yang menjadikan Al-Quran ini jadi jimat, ya dia tulis, ya kalau dia mau ingin jalan tengah malam, dia tulis di dalam kertas ayat kursi, kemudian dia masukkan di dompet. Setan tidak pernah akan takut dengan ya tulisan-tulisan yang kita lipat-lipat di dompet, ya bukan yang itu yang maksudnya. Jadi Al-Quran itu merupakan hidayah buat kita umat Islam, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Oleh sebab itu, saya sangat berharap kepada kita semua, marilah kondisi situasi yang sekarang ini kita alami, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita meraih pahala. Ya, jangan kita ini lagi diuji oleh Allah, mungkin di bulan suci Ramadan yang lalu, hal yang seperti ini kita tidak pernah lakukan. Allah memberi kesempatan, tapi kita lebih lengah, lebih banyak ramenya di mall, lebih banyak ramenya di toko, atau lebih banyak kita berbuka puasa rame-rame padahal ya misinya adalah lain. Maka sekarang Allah meneguhkan kita semua, maka itu akan menjadi iktibar buat kita semua untuk lebih memperteguh hati kita. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, Allah akan menjadikan hidayah kepada kita semua dan hidup kita akan lebih bermakna. Dan insya Allah kalau Al-Quran ini selalu kita baca, insya Allah nanti Allah akan memberikan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Kira-kira begitu ya yang bisa saya sampaikan Pak Dr. Munkiz. Ya kalau ada yang ingin mau bertanya, ini saya juga ya. Di ini ya. Ada yang bertanya ini, Ibu Tuti bertanya Pak Haji, beliau ini kalau tadarus untuk memperbaiki bacaannya itu sering mendengarkan rekaman. Jadi ada rekaman dari Qori atau Qoria begitu, tadarus itu beliau mengikuti itu. Jadi tapi di beberapa bagian itu karena terlalu cepat itu tadarus, beliau ketinggalan. Nah, tapi akhirnya kemudian beliau menyesuaikan di ayat-ayat berikutnya. Terus beliau tanya, apakah tadarus tetap dihitung 30 juz atau bagaimana Pak Haji? Karena ada beberapa bagian yang ketinggalan karena untuk memperbaiki bacaan mungkin dia mengikuti rekaman-rekaman. Silakan Pak Haji. Ya, kalau dia misalnya mengikuti rekaman seperti tadi, ya kan namanya rekaman ini kan dia bisa mengulang lagi dalam rangka menyempurnakan bacaannya. Tidak dihitung 30 juz kalau tadi misalnya kita membaca Alif Lam Mim Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, terus terlewatkan ada yang bunyi, langsung kita hatamallahu ala qulubihim, kan berarti terlewatkan ya, berarti tidak sempurna, tak lobang-lobang ya. Oleh sebab itu kalau dia kita berdasarkan rekaman begitu ya kita ulangi saja rekamannya ya gitu ya, kita mengulangi rekamannya lagi yang tertinggal itu
sehingga bacaan kita baik. Pak Sabara bisa dengar? Halo Pak Sabara. Baik, ya, halo Pak Sabara. Halo Pak. Mungkin koneksinya agak terganggu. Sambil menunggu koneksinya Pak Sabara kembali normal, saya membacakan dulu ini pertanyaan dari Pak Wahyudin Alif Gobel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada ayat-ayat tertentu yang harus dibacakan dalam melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat? Dan apakah yang melakukan sholat di rumah sendiri namun belum menghafal surat-surat pendek bisa memakai alif lam mim saja dalam sholat, apalagi belum ada imam sholat di rumah namun seharusnya belum tapi belum banyak, apalagi belum ada imam sholat di rumah namun kondisinya belum banyak surat yang dihafal. Mohon petunjuk Pak Dokter. Ini mudah-mudahan ini Pak Sabara sudah bergabung kembali. Tapi sebelum maaf ini Pak Sabara ternyata di ya ada ya boleh, tidak ada alasan. Jadi kalau kita sholat di bulan suci Ramadan memang tidak ada ketentuan membaca ayat Al-Quran. Jika kita lihat ini, mohon maaf, yang kalau yang di 20 rakaat itu kan biasanya sebenarnya dia membaca Alhaakumut Takatsur itu sampai tabat tiara dengan diiringi dengan qul huwallah, itu 20 rakaat Pak. 20 kali itu sebenarnya hanya untuk mungkin mempermudah hitungan rakaat mungkin Pak Haji ya. Jadi artinya memberikan iya, mempermudah hitungan rakaat. Kalau Alhaakumut Takatsur kemudian pakai qul huwallah sampai tabat tiara itu pasti 20. Itu sebenarnya hanya mempermudah hitungan. Ya, hanya sekedar mempermudah. Ya. Jadi kalau kita misalnya ingin sholat dan tidak hafal, jangankan tidak hafal cuma Al-Fatihah hafal, sudah. Begitu Al-Fatihah langsung ruku. Ya. Kalau tadi sudah alhamdulillah dia sudah bisa membaca alif lam. Ya. Saya dulu pernah ya. Ini sementara safari Ramadan Pak Dokter mungkin masih dengan Habib Salim Al-Jufri. Ya, pas kita sementara di Bualemo ini memang kita ini masih Habib Salim Al-Jufri, ya Kak Kanwil, dia bilang sama Pak Mansur, nanti kita sholat tarawih aja 8 rakaat, tapi ayatnya jangan panjang-panjang. Ya, jadi begitu Pak Dr. Mansur ini imam, langsung kata alif lam mim Allahu akbar. Rakaat kedua alif lam ra Allahu akbar. Baru itu dia sambung dengan Alhaakumut Takatsur. Jadi saya ini udah senyum-senyum, wah ini sudah keterlaluan kalau kita membaca Al-Quran. Artinya bagi mereka orang yang punya kemampuan. Sebab kalau kita lihat Rasulullah ya di dalam hadisnya itu, jika engkau bertanya tentang salatnya Rasulullah dan apa yang dibacakan, jangan tanya indah dan lamanya. Ya, kalau kita mau ikut ya. Tapi kita ini karena memang dari kecil terbiasa sholat 8 rakaat, dibaca Alhaakumut Takatsur, sehingga itu seolah-olah menjadi patokan buat kita semua. Ya kalau buka 8 rakaat itu juga Alhaakumut Takatsur sampai tabat tiara itu pasti 8. Dan itu yang hanya kita dengar, akhirnya itu yang kita menjadi patokan kita. Kalau tidak membaca Alhaakumut Takatsur, tidak sah salatnya atau itu mengada-ada. Padahal itu oleh sebab itu tadi kalau ada ini misalnya ada orang tua adik-adik mahasiswa ini yang di rumah tidak boleh misalnya dia bilang mau hafal tadi atau sampaikan Pak tadi tahu siapa Sabara, ternyata Papa boleh sembah imam tarawih hari ini walaupun hanya bermodalkan alif lam mim, alif lam ra, ya boleh. Ya. Jadi enggak apa-apa, yang penting diingat-ingat saja rakaatnya berapa. Jangan sampai ya.
Tapi nanti kalau anak-anak, oh dia bilang tipe papa ini dia hebat dia Al-Quran bu alif lam mim. Kira-kira begitu Pak Dokter. Baik, kemudian Pak Haji juga kan memang ini memang so banyak ini ibu-ibu, ada ibu-ibu muda ini yang berstatus, ini saatnya ini menuntut patipai tua ini, dia bilang siap jadi imam. Ini akhirnya ini terbukti juga bahwa memang harus mengubah imam. Ada juga kemarin ibu-ibu yang berstatus habis maghrib dia bilang, ya Allah, sholat maghrib rakaat pertama kedua bu al-ikhlas. Ini bagaimana Suaranya kalau agak putus-putus Pak Dokter. Pak Dokter. Ya. Ada yang protes Pak Haji, katanya suaminya waktu maghrib itu rakaat pertama kedua cuma al-ikhlas terus. Apalagi ini nanti tarawih, kasihan mau baca al-ikhlas terus, ini 8 rakaat ini sampai 11 rakaat. Jadi sebenarnya tidak masalah ya Pak Haji. Tapi kemarin juga ada yang berkembang Pak Haji, ada yang pakai mushaf. Jadi sholat di depannya ada mushaf, dia sambil baca mushaf. Jadi sholat itu sambil baca Al-Quran. Ya, kalau kita lihat di dalam tarji itu dibahas. Ya. Jadi itu boleh, tapi harus mengurangi gerak, karena kalau kita ini sholat kemudian ada gerakan-gerakan terus membuka halaman, buka tiap halaman, ini akan menyebabkan sholat kita akan tidak jadi sah. Oleh sebab itu ya boleh, mungkin kalau dalam keadaan darurat ya dibolehkan seperti itu. Yang penting kita mengurangi gerakan-gerakan ketika kita di dalam sholat itu ya. Oleh sebab itu ya bagi kita tentu ya seperti saya sampaikan tadi, Al-Quran ini akan menjadi hidayah. Oleh sebab itu sebenarnya kalau kita hanya menghafal ini tadi, misalnya cari ayat-ayat pendek lah, misalnya Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, kemudian wal asri, kemudian al-ikhlas. Ini kan ayat-ayat yang paling pendek. Ya. Masa sudah keterlaluan kita orang Islam ini kalau tidak bisa, padahal Al-Quran ini bisa memberikan. Jangan seperti yang saya katakan tadi, jangankan kita orang yang ini normal, yang mata kita ini orang buta saja, hanya dengan dia menggunakan Al-Quran diraba dengan tangan ini, ya, dia mampu bisa membaca dan menghafal Al-Quran 30 juz. Apalagi ya Al-Quran Braille, apalagi buat kita yang masih normal ini. Ya, gitu ya. Tapi karena sudah sikap ya mungkin ini adalah pelajaran yang sangat besar, maka mari kita ingin jadikan itibar. Kira-kira begitu Pak Dokter. Alhamdulillah Pak Haji sudah menit 33. Ini mungkin kalau ada satu pertanyaan langsung yang mau disampaikan langsung. Oh, ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Pak Dekan. Apakah harus hatam 30 juz di bulan puasa ini? Masalahnya sebelum masuk ke bulan Ramadan, ada bacaan juz kita yang belum selesai, masih juz pertengahan begitu. Apa harus selesai 30 juz? Ada kemarin, ada tadi yang saya tanya Pak Haji, hari kedua so juz 18. Saya tanya luar biasa ini so juz 18. Dia bilang ini masih sisa yang tahun kemarin punya. Jadi so juz 18 baru hari kedua. Ya, kalau ini semestinya tidak mesti, tapi ini kan sunnahnya seperti itu Pak. Ya. Jadi sunnahnya daripada kita orang cuma jaga baca Quran, jaga baca WA, marilah di bulan suci Ramadan ini, kalau kita seperti yang saya sampaikan tadi, ya artinya kita tidak sanggup sampai 30 juz, yang penting di bulan suci Ramadan ini kita sudah berusaha maksimal. Tapi kalau teori yang saya sampaikan tadi, itu mungkin terlalu ringan Pak. Jadi Pak Apris, ini buat mungkin teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, kuncinya begitu. Setiap selesai sholat cukup 2 halaman. Satu hari kita sudah 30, itu standarnya Pak. Kalau kita mau itu istilahnya yang standar minimal ya. Kalau beli kursi ini yang kursi standar yang minimal, yang minimalis. Ya itu sebenarnya kalau kita tekun setiap selesai sholat ya dan membaca 2 halaman itu, kita hanya butuh waktu kira-kira 10 menit kalau kita sudah agak lancar ya, belajar tadarusnya ya. Tapi sebaiknya kalau membaca Al-Quran itu ya saya menyarankan paling bagus kalau kita membaca Al-Quran itu, apalagi kalau kita misalnya mungkin belum terlalu tahu
makna kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Paling enaknya itu kalau kita membaca Al-Quran yang ada terjemahannya. Sehingga ketika kita, oh ini seperti ayat yang saya dengar Pak Mungkit baca ya begitu ya. Oh ternyata ini makna dan artinya. Itu juga pelajaran yang sangat luar biasa ya. Kadang-kadang kita begitu. Saya kemarin ketika di haji itu, saya bilang sama teman-teman jangan lupa bawa headset Pak. Karena di Mekah itu kan khutbah Jumat itu bahasa Arab semua. Kalau kita tidak tahu artinya nanti orang hati bilang barakallahu li, oh berarti ini semua berayat di khutbah ini. Ya, tapi kalau kita pakai headset itu ada terjemahan bahasa Indonesianya. Oleh sebab itu juga membaca Al-Quran seperti itu ya. Jadi kita paling bagus kalau membaca Al-Quran itu ada terjemahannya. Sekarang pun Al-Quran di Gorontalo ini ada terjemahan bahasa Gorontalo tapi belum terlalu banyak beredar. Kira-kira begitu Pak Dokter. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Tapi ini ada lagi pertanyaan ini Pak Haji. Kalau hanya terjemahannya bagaimana Pak? Aduh, bagaimana berarti cuma pakai bahasa Indonesia ini tidak pakai bahasa kalau Arab ini? Itu belum dihitung Al-Quran. Ya, kalau terjemahan itu belum termasuk. Jadi dalam ayat Al-Quran begini kan. Alif lam ra tilka ayatul kitabim mubin in anzalnahu Qur'an Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Ya, ini kalau kita baca ya. Jadi kita tidak boleh ada orang memperparah kadang-kadang begini Pak Dokter. Dia bilang di Qur'annya anu botilah hutiama itu hulun talo, masa tiawa tiama lo. Ya, ini kan kalau orang yang kadang-kadang begitu. Iya, diturunkan di Gorontalo. Dia sudah pintar karena dia bisa membahasa Gorontalo. Kasihan sebenarnya Al-Quran ini termasuk bahasa pemersatu Pak, bisa dibayangkan. Al-Quran kalau diturunkan dalam bahasa Gorontalo Pak, kasihan susah orang Jawa kalau Mbak Iman susah. Tapi karena Allah ini dibalik dari rahasia itu, Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab sehingga ya kemana saja, ke Turki, Pakistan atau Indonesia ini kita ke Jawa, ke Madura, ya bacanya sama. Ya, mudah dipahami untuk kita bisa membaca Al-Quran ini. Baik, alhamdulillah. Saya kira cukup untuk sesi pengajian kita hari ini Pak Haji. Banyak hal yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Demikian akhir pengajian kita hari ini dan insya Allah banyak permintaan dari ibu-ibu katanya pengen mengabdi dulu pada suami-suami untuk sore-sore gini memasak Pak Haji. Jadi insya Allah akan pindah ke jam 21. Demikian pengajian kita hari ini, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan menjadi catatan amal kita di bulan Ramadan tahun ini. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih para atas perkenalannya. Sama-sama. Akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, asruminallah wa fatul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.